Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pasaman, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Kabupaten Pasaman. Yang kami hormati Bapak Joko Prihandono maksud kami, dari Sekjen DPR RI beserta rombongan, staf ahli Bupati Pasaman, Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara kunjungan Sekretariat Jenderal DPR RI ke Kabupaten Pasaman pada hari ini Jumat 19 September 2014 di Gedung Bailerong Pusako Ananagari, Rumah Dinas Bupati Pasaman dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Pasaman ini kadang-kadang orang mengatakan bahwa Pasaman Timur, karena ada Pasaman Barat. Sebenarnya kita Pasaman titik, karena ini ada Pasaman Induk, itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 56. Kita nanti Bapak Ibu sekalian tanggal 8 Oktober nanti akan berulang tahun. Saya sekarang akan mempersiapkan itu untuk acara ulang tahun sekaligus peresmian kantor baru. Ya, kita ini dari dana BAK dari dana bantuan pusat kita dapat bantuan untuk membangun kantor. 2 tahun masa anggaran kita bangun sebuah kantor supaya Pasaman itu lebih terkenal. Kantornya sudah begitu kan. Walaupun sebenarnya PAD-nya rendah. Tadi di AU-nya juga rendah. Karena apa? Orang menghitung di AU itu adalah berdasarkan laut. Kita kawasan tidak pernah dihitung kan. Nanti mungkin kalau memang Menteri Kehutanan atau Menteri Keuangan tidak mengantisipasi ini, mungkin hutan ini akan habis nanti terbakar. Bapak sekalian, selamat datang di Kabupaten Pasaman ini. Saya sudah terima apa yang Bapak Ibu minta, sudah siapkan oleh Bapeda. Nanti Bapeda akan menjelaskan apa kiat-kiat Pasaman untuk menyusun perencanaan terbaik. Kalau penduduknya itu kita lebih kurang 326 jiwa. Sekarang kita anggota DPR kita sudah 35. Bapak Ibu sekalian, tidak terpengaruh dengan di MK mengenai Undang-Undang MD3 karena DPRD 2 tidak masuk itu. DPRD tidak masuk kan ya. Yang DPRD yang saya bermasalah sekarang ya. Menunggu katanya putusan MK. Kalau kita tidak, sekarang sudah komposisinya sudah kita susun. Sekarang menunggu ketetapan dari para gubernur Sumatera Barat. Tapi sudah dipilih. Penduduknya itu kita heterogen Bapak Ibu sekalian, walaupun itu masuk ke Sumatera Barat, Minangkabau, tapi kita ini penduduknya adalah heterogen. Pada umumnya adalah Minangkabau, kemudian ada Mandailing, juga ada di Jawa. Bapak Ibu sekalian, saya kalau visi Kabupaten Pasaman adalah sebenarnya singkat saja. Penduduk masyarakat Pasaman yang maju dan berkeadilan. Maju itu berarti ada pergerakan ke arah lebih baik. Berkeadilan ada pemerataan. Tempatkanlah hidup membangun sesuai dengan proporsinya. Kata Pak Bupati, yang adil itu, ya kalau kota Lubis Kaping itu modmik, itu pakai trotoar kan. Tapi kalau di desa-desa bukannya trotoar, tapi dia mungkin aspal. Jadi jangan cemburu nanti orang desa, kenapa tidak dibangun trotoar kan? Jadi itu soal berkeadilan, itu ditempatkan posisinya. Untuk mencapai visi ini sebenarnya ada misi, tapi secara umum Pak Bupati menjelaskan ada 4 kelompok sasaran pembangunan ini. Yang pertama sekali pembangunan pendidikan. Pendidikan kita sudah buat perda tentang pendidikan gratis sampai 12 tahun. Bagaimana kalau tidak didukung dengan pendidikan, bagaimana kita membangun Pasaman? Bagaimana mengelola Pasaman? Jadi proses pembangunan pendidikan. Kemudian adalah kesehatan. Bagaimana kalau Pasaman tidak sehat, sakit-sakit saja, tidak bisa membangun kan? Sudah kita juga memberikan kesehatan gratis semua masyarakat Pasaman. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur sampai ke desa-desa. Kalau Bapak Ibu lihat mulusnya jalan yang ada mulai dari batas agama sampai ke sini, seperti juga akan kita bangun nanti sampai ke jorong-jorong. Jadi bisa nanti kalau bawa apaan saya sampai ke jorong-jorong nanti bisa. Ini targetnya. Karena bagaimanapun juga ekonomi
sehingga Pasaman maju. Hasilnya, ini dalam 4 tahun terakhir ini masa pemerintahan Pak itu, LKPD kita ya nomor 4 nasional. Oh lalu Pasaman ini Pak ya potensi terbatas, tapi kita menyangkut masalah LKPD kita ya di luar Jawa itu hanya 2 Pasaman. Sumatera kita, Sumatera Barat, itu kita ya LKPD. Kemudian Adipura kita sudah 2 kali berturut-turut. Kemarin UTN kita terima sudah 3 kali. Kota kecil, 3 kali berturut. Sekarang kita tata itu infrastruktur jalan, kemudian sarana prasarana pendukung jalan sehingga nanti ada kenyamanan berkendaraan di Kota Lubis Kapit. Sambutan Ketua Rombongan Sekretariat Jenderal DPR RI, Bapak Joko Prihandono, Sarjana Ekonomi. Sebagai informasi Pak, memang di Sekretariat Jenderal Pak di mengenai laporan keuangan BPK, kita juga memperoleh WTP Pak selama 4 tahun berturut-turut Pak. Kemudian di dalam tahun 2013 kemarin kita dapat ini juga Pak, jadi pencatatan BNN yang kedua Pak. Jadi pencatatan BNN Pak ini kedua. Jadi kami intinya adalah untuk pokoknya di dalam perencanaan kita mau mencari Pak. Jadi apa sih kiat yang ada di Bapeda di Kabupaten Pasaman ini Pak. Mungkin dari kami Pak, dari tim memang kita membawa ada 15. Nah, kemarin kita menerima WTP cukup banyak Bapak Ibu sekalian, prestasi-prestasi yang kita miliki. Ini sebagai data informasi pendukung berkaitan dengan pembangunan IPM. Ke peringkat provinsi kita masuk nomor 10, nasional itu ketiga. Namun dari tahun ke tahun menggambarkan tren yang membaik. Kemudian akses jalan, tadi sudah singgung oleh Bapak Seda bahwa kita telah merencanakan untuk membangun akses jalan, membuka jalur pusat, katakanlah pusat ibu kota Nagari ke jorong-jorong. Jadi Nagari atau desa pada umumnya ke dusun atau Nagari ke jorong itu bisa dilalui dengan roda 4. Alhamdulillah perencanaan sudah, insya Allah 2015 ya Pak Wil ya, kita 50 miliar nggak salah itu. Jadi bertahap kita melaksanakannya Bapak sekalian. Jadi tidak ada yang tidak terhubung atau tidak ada jalan yang tidak bisa dilalui dengan roda 4. Itu yang salah satu program unggulan kata Pak Seda tadi. Kemudian efisiensi penggunaan anggaran, mau tidak mau efisiensi. Nanti bisa dilihat itu karena postur APBD kami nanti bisa juga dilihat. Publik lebih besar daripada aparatur. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Seda. Nanti ada berapa besarannya. Kemudian pendidikan gratis lanjut, bimbel gratis bagi anak-anak kita yang kelas akhir ya, kelas 6, kelas 3, SMA segala macam. Kemudian jam kisda kita total coverage tahun 2013 semua ini ditanggung oleh pemerintah. Kemudian sekarang berafiliasi, kalau di politik berafiliasi dengan BPJS. Yang sangat menarik di tim penilai adalah berkaitan dengan postur APBD 2014 53,07 publik, 46,93 aparat. Nggak salah kami kesini Pak. Ternyata selain kami juga sudah ada yang antri Pak yang mau datang ke sini untuk belajar mengenai perencanaan di Pasaman sini. Memang semua yang mengawali adalah perencanaan, yang mengakhiri nanti di pengawasan Pak ya. Nah, jadi memang semua kegiatan dan program dan kegiatan serta anggaran itu memang untuk menuju yang baik itu memang diawali dari perencanaan. Sehingga apabila perencanaan itu sudah baik, maka di pelaksanaannya tinggal mengikuti saja. Tadi kami sudah melihat beberapa prestasi, kemudian ada beberapa tahapan yang senantiasa dilalui
sebagai siklus penyusunan perencanaan anggaran, dan itu mungkin komitmen bersama kali Pak ya, dari mulai pimpinan teratas sampai kepada masyarakat di tingkat nagari. Kalau kita desa ya, jadi memang inilah yang kelebihan dari Pasaman yang kami lihat dari beberapa kriteria yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan piala Pangripa Nusantara itu. Memang salah satunya adalah konsistensi ya Pak. Konsistensi ini ya, ini juga terkait dengan komitmen pimpinan. PAD-nya juga sebetulnya nggak terlalu besar ya Pak ya. DAK-nya, DAK-nya juga demikian. Apalagi sekarang udah dibelah dua Pak ya, dengan Pasaman Barat. Mungkin kami hanya ingin menanyakan bagaimana menampung usulan dari Dewan. Dewan ini kan mungkin ininya lebih kepada politis Pak ya. Nah, kami juga kan di lingkungan Dewan, mungkin kami juga sama menghadapi seperti Pak, dan sambutan yang sangat meriah di sini. Saya percaya untuk kedepannya Pasaman akan jadi pilot project bagi daerah-daerah lainnya lebih banyak lagi untuk belajar di Pasaman. Karena dari Bapak yang sebutkan, saya lihat perkembangannya cukup bagus, menarik, di mana setiap tahunnya selalu ada perbaikan dan improvement ya, dari pemerintah di sini. Nah, terkait dengan masalah anggaran, saya ingin tanya ke depan potensi apa saja akan digunakan oleh pemerintah Kabupaten Pasaman. Mereka mulai dari rencana awal di tingkat nagari. Mereka juga kan punya konstituen. Mereka punya action juga di sana kan. Karena mereka dari daerah pemilihan itu, mereka ada ini peran. Kemudian ini tentunya nanti mereka berangkat secara bersama-sama. Nanti pada saat nanti pembahasan di DPRD, dia sudah masuk. Usulan mereka itu sudah masuk kan. Ini ya. Yang kemudian kedua, kita juga kita juga ada namanya dana partisipasi ya, partisipasi dari masuk anggota dewan itu juga kita usulan mereka itu nanti akan kita tampung juga kan, akan kita tampung bahwa ini aspirasi dewan, tapi tetap prosedurnya itu sama. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari pemerintah daerah Kabupaten Pasaman kepada Sekjen DPR RI. Gambar kartu penting baru. Sekjen DPR RI kepada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman